Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Halo guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah proses stokastik yang berada di Prodi Teknik Elektro. Pembahasan hari ini adalah lanjutan dari pembahasan minggu kemarin, yaitu berhubungan dengan probabilitas total dan hukum bias. Nanti akan saya jelaskan dengan berbagai macam contoh soal yang berhubungan dengan teknik elektro guys. Oh ya guys, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita menuju mata kuliahnya ya. Jadi hari ini kita akan bahas yang pertama adalah probabilitas total, kemudian yang kedua adalah hukum bias. Nah nanti setelah itu baru akan kita bahas contoh-contoh soal yang berhubungan dengan subbab itu. Dan nanti di akhir pertemuan ya saya akan memberikan gambaran untuk pembahasan di minggu depan ya, yang akan kita bahas. Baik ya. Jadi probabilitas total pada dasarnya adalah suatu sistem yang utuh ya. Suatu sistem yang utuh itu memiliki sistem-sistem atau sub-subsistem di dalamnya. Di antara sub-subsistem itu ada yang sifatnya mutual eksklusif atau yang berdiri sendiri, ada yang bukan mutual eksklusif atau yang sangat berhubungan dengan yang lain, yaitu memiliki irisan. Tanda dia bukan mutual eksklusif adalah dia memiliki irisan, atau yang sudah saya bahas atau kita bahas di pembahasan sebelumnya ya, dengan menggunakan berbagai macam contoh. Nah sekarang kalau kita perhatikan gambar ini adalah gambar ruang sampel ya. Nah yang jadi objek kita adalah ada bagian A atau probabilitas A. Jadi di sini kan ada yang mempunyai simbol A dan B. A-nya sendiri, kemudian B-nya itu banyak ya, dari B1, B2, B3. Itu artinya ada sistem besar di mana satu sistem besar ini mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem-sistem kecil yang lainnya ya. Artinya antara mereka ada saling keterkaitan. Nah sekarang kalau kita perhatikan sistem A ini bentuknya lingkaran misalnya. Kemudian sistem B, B1 ya, sistem B2, sistem B3, sistem B4 dan sampai B ke N. Yang ingin saya tunjukkan pada kalian bahwa sifat mutual eksklusif pada sistem ini terjadi di mana? Terjadi di antara B1 dan B5 karena mereka tidak ada irisan ya. Antara B1, B5 dan B2 mereka tidak ada irisan. Antara B3 dengan B5 mereka tidak ada irisan ya. Kemudian antara B ke 5 sampai B ke N, artinya apa? Irisan tidak terjadi pada himpunan B ya. Tetapi ada sebagian atau ada beberapa bagian yang himpunan B kesekian yang memiliki irisan dengan himpunan A ya, himpunan A ini. Nah sekarang kita lihat himpunan B5 dengan A itu ada irisannya, itu irisannya ini, yang ini ya, irisannya. Kemudian antara B3 dengan A itu juga ada irisannya, yaitu yang ini ya. Kemudian ada bagian juga dengan B ke N, nah irisan juga ya. Gitu. Nah ini cuma menggambarkan gambar sederhana ya, untuk menyatakan probabilitas total. Nah bila mereka memiliki irisan ya, jadi kalau mereka memiliki irisan satu dengan yang lainnya dan antara B1 dengan B2 sampai B ke N tidak memiliki irisan, nah di sini dinyatakan sebagai B ke I irisan dari BJ. Ada tidak? Tidak ada, sama dengan 0. Tetapi kalau irisan A terhadap sistem total ada tidak? Ada ya, pasti ada. Sedangkan sistem total itu adalah bagian dari mana? Bagian dari gabungan masing-masing himpunan B, yaitu B1, gabungan dari B2 sampai gabungan dari B ke N. Nah sehingga pada waktu kita ingin mengetahui probabilitas A, itu adalah
probabilitas A diiriskan dengan probabilitas sistem, ya. Jadi A mempunyai yang beririsan dengan sistem, atau kita katakan kalau sistemnya ini adalah gabungan dari semua B, maka sama juga dengan probabilitas A diiriskan dengan semua gabungan dari probabilitas B, gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sifatnya itu sama seperti perkalian. Jadi kalau saya kembali lagi ke atas bahwa probabilitas A irisan B yang merupakan gabungan dari B1, gabungan dari B2, gabungan dari B ke N, ini sama seperti model perkalian. Jadi A dengan B1 itu apa hubungannya? A dengan B2 itu apa hubungannya? A dengan B ke N itu apa hubungannya? Jadi kalau di sini A dengan B1 irisan, ya kan? Tapi nanti di antara mereka saling terjadi gabungan. Nah, sehingga pembahasan berlanjut menjadi probabilitas A irisan B1, gitu ya, digabungkan dengan probabilitas A irisan dengan B2, digabungkan dengan probabilitas A sampai dengan yang ke N, gitu ya, sampai dengan yang ke N. Maka kalau itu merupakan probabilitas masing-masing, maka bisa juga kita sebut sebagai nilai probabilitas totalnya, yaitu probabilitas penjumlahan dari A irisan B1 ditambah B A diiriskan dengan B2 sampai ditambah dengan probabilitas apa? A irisan sampai ke yang BN, yang ke B ke N, ya. Nah, sehingga kita sudah ketahui bahwa nilai probabilitas A, misalnya yang ini saya ambil yang pertama ya, nilai probabilitas A irisan B itu rumus umumnya apa? Rumus umumnya yaitu probabilitas bersyarat dikalikan syaratnya. Jadi kalau di sini A irisan B, ya, adalah nilai probabilitas A dengan syarat B, B-nya B1, ya, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan nilai probabilitas B1. Rumus dasarnya apa? Rumus dasarnya yang sudah kita bahas di minggu lalu, yaitu probabilitas bersyarat, bahwa nilai probabilitas bersyarat A iris syarat B yaitu bila nilai probabilitas A irisan B dibagi dengan syaratnya yaitu PB, gitu ya. Kalau dibalik jadi perkalian. Nah, sehingga penjumlahannya ini, ya, semua kita sebut sebagai probabilitas total, atau kalau dalam bahasa matematis merupakan sigma dari probabilitas A B ke I dikali probabilitas BI, di mana sigmanya dari I sama dengan 1 sampai ke N. Nah, ini persamaan tidak juga terlalu harus dihafal ya. Nanti aplikasinya bisa kita terapkan langsung. Nah, itu ya. Nah, kita lanjut untuk pembahasan hukum bias. Ya. Hukum bias ini memiliki atau mengacu kepada sifat komutatif. Ya, sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah bolak-balik. Ya. Kalau saya punya nilai probabilitas A irisan B, sama juga dengan saya memiliki nilai probabilitas B irisan A, gitu ya, dibalik ya. Jadi sifat apa nih? Biasanya kita ketemui di sifat perkalian, ya. A kali B sama dengan B kali A, gitu ya. Nah, sehingga kalau nilai probabilitas A irisan B itu rumusnya adalah probabilitas bersyarat A dengan syarat B dikalikan nilai probabilitas B, maka probabilitas B syarat A itu sama juga dengan probabilitas B syarat A dikalikan nilai probabilitas A. Nah, karena dia merupakan hukum bias dan sifat komutatif, maka probabilitas syarat A dengan probabilitas A dengan syarat B dikalikan probabilitas B itu sama juga dengan nilai probabilitas B syarat B dengan syarat A dikalikan probabilitas A. Nah, kalau saya ambil satu bagian yang paling depan ya, misalnya ini sebagai contoh saja,
Kalau saya ingin mencari nilai probabilitas A syarat B, maka bagian pengalinya ini saya pindahkan ke ruas kanan. Kalau saya pindahkan ke ruas kanan, dia jadi pembagi. Jadi sama juga dengan apa? Sama juga dengan nilai probabilitas A syarat B adalah nilai probabilitas bersyarat sebaliknya B dengan syarat A dikalikan syaratnya, yaitu nilai probabilitas A dibagi dengan probabilitas bersyarat yang berasal dari ini, ya, PB, ya. Sehingga ini merupakan penjelmaan dari hukum Bayes yang sifatnya komutatif. Nah, sekarang kita terapkan ya soal atau contoh rumus-rumus itu ke mana? Ke contoh-contoh soal. Contoh soal yang dimaksud adalah kita bisa mengambil dari proses pengiriman sinyal, ya. Apakah dalam bidang telekomunikasi, apakah dalam proses pengiriman sinyal sensor, ya, apakah sinyal infrared, apakah sinyalnya sinyal ultrasonik, gitu ya. Jadi kalau sinyal ultrasonik misalnya ada bagian pengirim, ada bagian penerima, ada bagian receiver, ada bagian transmitter, ya, receiver, transmitter, TX, RX, ya, TX, RX. TX-nya adalah transmitter, receiver adalah RX, ya. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Kalau sinyal itu biasanya pengirimannya itu datanya data digital. Karena menggunakan sistem digital, maka dia menggunakan data biner, ya. Kalau dikirim 1 diterima 1, kalau dikirim 0 diterimanya 0. Itu kondisi ideal. Tetapi bisa saja pada waktu kita kirim datanya itu berubah dari 1 menjadi 0 atau dari 0 menjadi 1. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Tetapi dalam proses kenyataan di lapangan bisa saja data itu terjadi. Karena itu ada yang kita sebut sebagai nilai keandalan sistem, ya. Nah, si antena pengirim dan penerima biasa juga kita kenal sebagai receiver transmitter, ya. Receiver RX, transmitter RX, transmitter mengirim, receiver menerima. Oke, ya. Nah, sehingga kondisi low dan high atau kondisi 0 dan 1 itu merupakan kondisi di mana mungkin saja nilai probabilitasnya mempunyai nilai seperti di contoh soal yang akan kita bahas ini. Jadi kalau kita perhatikan pada waktu soalnya ini memberikan informasi dalam bentuk gambar, kita bisa paham bahwa ini pengirimannya data biner, ya. Karena data biner, maka low akan diterima menjadi low dan high akan diterima menjadi high, ya. Kalau 1 yang dikirim akan diterima sebagai sinyal 1, nilai probabilitas 0,9. Tetapi kalau 0 yang dikirim akan diterima menjadi sinyal 0 sama dengan 0,8. Maka kalau yang 0,9 itu 1 dapat 1, 0,1-nya apa? 0,1 itu artinya dikirim 1 diterimanya 0. Gitu ya. Kalau 0,8 itu adalah sinyal yang dikirimnya adalah sinyal 0 dan diterima sebagai sinyal 0, maka 0,2-nya itu apa? 0,2-nya itu adalah sinyal yang dikirimnya 0 dan diterima sebagai sinyal 1. Gitu ya. Jadi tolong pahami soal ini dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah di sini ada informasi nih, ya. Proporsi atau presentasi probabilitas 1 adalah 40%. 40% itu berarti nilai probabilitasnya, ini karena pakai presentasi ya, maka sekitar 0,4 ya nilai probabilitasnya. Nah, sekarang berapa proporsi sinyal 1 dari yang diterima dan probabilitas sinyal tersebut memang sinyal 1, ya. Berapa proporsi sinyal 1 dari yang diterima dan probabilitas sinyal tersebut memang sinyal 1. Jadi maksudnya kalau kita berbicara proporsi, ya, proporsi sinyal itu kalau idealnya itu semua data yang dikirim pada waktu dia low akan low dan high akan high, gitu ya. Nah, tetapi pada realnya kenyataannya banyak terjadi gangguan. Ini kasus-kasus di lapangan seperti ini ya, tidak ideal. Jadi
tidak semua data atau keinginan kita itu terpenuhi sesuai dengan teori, tapi pembuktiannya itu seperti ini ya. Karena itulah pembahasannya ini kita bahas dalam bentuk soal. Nah, sekarang kita coba lihat ya pembahasannya seperti apa. Kita lihat ya dalam bentuk simbol. Nah, sekarang kalau A itu adalah yang dikirim ya, kita pakai simbol A dan B ya. Jadi yang bagian A ini adalah yang dikirim dan B itu yang diterima ya kan. Sekarang kalau kita pakai data Lowhigh 1 dan 0 ya, 0 dan 1, maka kita pakai data ini nih ya, sesuai dengan data soal ya. Nah, pada waktu kita lihat sinyal 1 dikirim dan diterima sinyal 1 itu adalah A1 gitu ya. Pada waktu sinyal yang dikirim adalah sinyal 0, itu adalah A0. Tetapi pada waktu diterima ya, A0 diterima B0 gitu ya. Jadi ini pemisalan. Jadi pemisalan A0 itu adalah sinyal yang dikirim sinyal 0, A1 adalah sinyal yang dikirim sinyal 1, B0 adalah sinyal yang diterima sinyal 0, dan satu lagi ya, B1 adalah sinyal yang diterima sinyal 1. Nah, sekarang dari pembahasan saya tadi sebetulnya itu sudah mulai menggambarkan kasusnya ya, sudah mulai menggambarkan kasusnya. Jadi pada waktu proporsi sinyal diketahui, lihat ya, nilainya 40% atau sekitar 0,4 itu adalah nilai probabilitas sinyal yang dikirim sinyal 1. Jadi probabilitas A1 sama dengan 0,4. Kalau A1-nya adalah 0,4, maka A0-nya berapa? Selisihnya dari 1, berarti 1 dikurangi 0,4 menjadi 0,6 ya, itu kita sebut sebagai nilai probabilitas A0 ya. Kemudian nilai probabilitas bersyaratnya kayak apa? Nilai probabilitas bersyaratnya itu yang tadi kita lihat, bahwa kalau dia dikirim 1 diterima 1, maka nilainya 0,9. Nah, ini implementasinya ya. Itu adalah konteks probabilitas bersyarat, di mana kita harus lihat probabilitas sinyal yang diterima sinyal 1 bila dikirimnya 1 itu adalah 0,9. Jadi kita balik ya, jangan lupa ya. Maksud soal itu adalah bukan A1 B1 tapi B1 dengan syarat A1 ya. Nilai probabilitas diterima ya disebabkan oleh dikirim 1 itu adalah 0,9. Sebaliknya, kalau probabilitas diterimanya 0 disebabkan dengan pengiriman data pengiriman 1, itu adalah nilai dari 1 dikurangi 0,9 ya. Yang ini ya, 0,9 probabilitas B1 dengan syarat A1. Berarti nilainya berapa? 1 dikurangi 0,9 adalah 0,1. Kemudian dari soal tadi juga diketahui juga oleh kita bahwa nilai probabilitas bersyarat bila dikirim 0 diterima 0 adalah 0,9. Artinya kalau dikirim 0 diterima 1 itu adalah selisihnya dari 1. Jadi 1 dikurangi nilai probabilitas bersyarat dikirim 0 diterima 0. 1 dikurangi 0,8 adalah 0,2. Itu ya. Nah, ini data-data awal yang wajib kita ketahui supaya kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cepat. Nah, sekarang proporsi sinyal ya. Jadi, proporsi sinyal 1 yang diterima itu apa? Proporsi sinyal 1 yang diterima itu ini adalah probabilitas total ya, yang tadi kita bahas sebelumnya. Jadi implementasinya seperti ini. Probabilitas yang diterima itu simbolnya apa? B1. Karena sinyalnya sinyal 1 ya.
Jadi probabilitas B1 itu adalah probabilitas B1 disebabkan oleh pengiriman asa 0 dikalikan probabilitas A0. Ini berarti dicari semuanya yang kemungkinan ya. Maksudnya dicari semua kemungkinan. B1 disebabkan oleh A0 dan B1 disebabkan oleh A1 gitu. Ya. Ini karena probabilitas bersyarat, maka semuanya dikalikan dengan syarat di belakangnya. Jadi kalau ini syaratnya adalah A0, maka P A0. Di sini probabilitas syaratnya adalah A1, maka dikalikan dengan PA1. Nah, karena masing-masing nilai sudah ada, tinggal kita masukkan, maka PB1 A0 itu nilainya mana? A0 itu nilainya 0,2. Maka kita masukkan di sini 0,2. 0,2 dikalikan probabilitas A0, berapa nilainya? Oh, 0,6. Maka kita masukkan nilainya di sini 0,6. Berarti 0,2 dikali 0,6. Nah, kemudian nilai probabilitas bersyarat untuk PB1 syarat A1 itu 0,9. Ya, ini 0,9. Kita masukkan ke sini untuk kita kalikan dengan PA1. PA1 itu berapa nilainya? 0,4. Ya. Kita kalikan nilainya 0,4. Maka hasil perkalian ini kita jumlahkan, kita dapatkan 0, ini kan 0,12 dengan 0,36 dapatnya 0,48 ya. Kalau kita ubah dalam bentuk presentasi, nyatakan keandalan, maka nilainya adalah 48%. Ingat ya, presentasi itu menyatakan nilai keandalan, probabilitas itu tidak mungkin nilainya lebih dari 1. Ya. 0. Jadi 48% dibagi 100, maksudnya 48 dibagi 100, 48% itu ya. Persen itu 1/100. Oke ya. Itu adalah PB1. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan yang diminta ya. Probabilitas memang sinyal tersebut sinyal 1. Kalau probabilitas memang sinyal tersebut sinyal 1, kalau kita ambil dari nilai probabilitas sebaliknya, ini sebaliknya ya. Jadi kalau di sini artinya saya ingin mencari nilai probabilitas yang diterima 1 disebabkan yang dikirim 1 gitu ya. Maka kita tuliskan probabilitas A1 dengan syarat B1 itu adalah, ini pakai hukum Bayes yang tadi ya, yaitu probabilitas B1 dengan syarat A1. Ini sifat komutatif ya, sifat komutatif. Jadi A1 syarat B1 itu sama juga dengan B1 syarat A1 gitu ya. Maka kita kalikan PB1 dengan syarat A1 dikalikan syaratnya yaitu PA1 dibagi dengan syarat yang ini ya, depannya ini yaitu B1, yaitu nilai probabilitas B1. Karena nilai masing-masing hasilnya ada, angka-angkanya ada, maka kita masukkan PB1 A1 itu adalah 0,9, PA1 0,4 dan PB1 yang tadi kita hitung barusan adalah 0,48. Kalau kita kalikan 0,36 dibagi 0,48 dapatnya 0,75. Kalau kita ubah dalam bentuk keandalan, nilai probabilitasnya itu adalah 75%. Gitu ya? 75%. Oke ya, itu pembahasan untuk sifat komutatif. Nah, selain itu ada contoh lain di mana sifatnya spesial. Ya, sifatnya spesial. Saya akan jelaskan nanti juga pembahasan ini akan saya jelaskan juga atau saya jelaskan ulang di mana di PowerPoint. Ya. Tentukanlah keandalan sistem berikut. Jadi di sini ada sistem ya. Sistemnya ini tersusun sama seperti sistem galvanometer. Ya. Jadi kalau kita berbicara mata kuliah saya yang lain ya, di misalnya di sistem robotik, ini adalah teknis high bridge ya, jembatan H, di mana yang 3 ini adalah motor ya, yang 1, 2, 4, 5 ini adalah transistor ya. Ini kalau di sini ada motor dan ini ada transistor di luarnya, maka ini adalah proses apa?
proses memutar arah putaran motor, ya, apakah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, sekarang kita lihat dulu bahwa ini adalah sistem, ya, sistem 1, sistem 2, sistem 3, sistem 4, dan sistem 5. Masing-masing sistem itu punya nilai probabilitas, ya. Masing-masing sistem punya nilai probabilitas atau reliability, keandalan, ya. Misalnya R1 untuk ini, ya, kita sebut sebagai reliability 1, R1 dan R5 itu nilainya sama, yaitu 0,8 atau 80%. Kemudian R2 dengan R3, ya, itu nilainya sama, dan juga dengan R4 itu nilai sama, yaitu 0,9 atau 90%. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita tidak bisa menyelesaikan dengan seri paralel. Kenapa? Karena pada waktu mau saya serikan 1 dan 4 tidak bisa, karena di sini ada 3. Pada waktu saya mau paralelkan 1 dengan 2, ini tidak bisa karena ada 3. Pada waktu saya mau paralelkan 2 dengan 5, tidak bisa karena ada 3. Pada waktu saya mau paralelkan 3 dengan 4 dengan 5, tidak bisa karena ada 3. Ini berarti sistem 3 ini sangat mempengaruhi semuanya, ya. Maka tidak bisa kita selesaikan dengan seri paralel dalam kondisi apapun. Tetapi bisa kita selesaikan dengan memperhatikan kemungkinan. Pertama adalah kita anggap dia berada pada kondisi 3, itu kita pikirkan nanti dia berada dalam kondisi. Nah, kondisi itu yang akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah, ya, karena kita akan berbicara tentang kondisi, maka kita akan berbicara tentang bagaimana kalau sistem 3 ini kondisinya sangat ideal. Kalau sangat ideal, maka nilai probabilitasnya 1. Kalau nilai probabilitas 1 itu sama juga dengan sistem terhubung langsung, tidak ada kendala, ya, seperti lewat jalan tol gitu, ya. Kalau kendaraan kan lewat jalan berlubang, kendaraannya otomatis harus lebih lambat, jalannya milih-milih, ya. Kalau jalannya terputus, maka dia tidak bisa menyeberang. Kalau berlubang ataupun jelek masih bisa dilewati walaupun jadi lama, ya. Lama itu mengakibatkan nilai probabilitas keandalannya tidak maksimal. Tetapi kalau ini kayak jalan tol lewat shot langsung terhubung singkat, ya, maka itu kita sebut sebagai sistem dalam kondisi baik atau komponennya dalam kondisi baik, ya. Maka kita hubungkan singkat. Kalau dalam hubungan singkat ini, maka kita bisa menghitungnya sekarang, yaitu dengan cara 1 dan 2 kita paralelkan. Oke, ya, nanti akan saya bahas kembali, ya, soal ini. Cuma ini sebagai gambaran global saja. Nanti detailnya akan saya jelaskan di PowerPoint-nya, ya. 1 dan 3 ini adalah apa? 1 dan 3 ini adalah sistem bisa kita hitung secara paralel. Begitu juga dengan 4 dan 5. 4 dan 5 ini bisa juga kita hitung dengan menggunakan perhitungan paralel untuk sistem. Oke, ya. Nah, sehingga kalau nilai 1 dan 2 pun diketahui, 4 dan 5 diketahui, maka hasilnya bisa kita dapatkan. Gitu, ya. Oke, nanti nilainya berapa akan saya bahas kemudian, ya. Nah, sekarang saya cuma menjelaskan tentang teknisnya saja. Yang kedua adalah kalau tadi nomor 3 atau sistem 3 itu kita anggap ideal. Nah, yang kedua adalah sistem 3 atau komponen 3 itu kita anggap rusak, ya. Kalau rusak maka tidak terhubung. Nah, kayak gini, ya, tidak terhubung. Open artinya. Kalau dia open artinya sistem yang tadi paralel, ya, sekarang sistemnya bisa kita serikan. Ini, ya, akibatnya itu kita bisa hitung dia secara total berapa RS totalnya itu, ya. 1 dan 4 kita hitung secara seri, 2 dan 5 itu kita hitung secara seri, nanti hasilnya baru kita paralelkan. Karena itu
Di sini simbolnya adalah RS3 not. 3 not itu artinya 3-nya diabaikan. Kalau kita lihat di atas sebelumnya, ya simbolnya RS3, artinya 3-nya diperhitungkan. Kalau diperhitungkan itu dianggap ideal ya. Jadi di short, sambung, dihubung singkat. Kalau ada not itu berarti diputus. Ya, untuk sistem kita ya. Nah, sekarang nilainya sudah kita dapatkan. Ya. Sudah kita dapatkan. Nanti kenapa nilai seperti ini nanti akan saya jelaskan kemudian ya. Nah, sekarang kita lihat sistem dulu ya. Jadi pada waktu sistem dalam kondisi dan tanpa kondisi, maka kita akan mencari nilai probabilitas sistem tanpa kondisi. Sistem tanpa kondisi itu adalah bila sistemnya berfungsi. Ya, kita maunya kan sistemnya berfungsi. Kalau sistemnya berfungsi, maka yang harus kita hitung adalah semua kemungkinan yang terjadi. Apa tadi yang sudah kita hitung? Sistemnya baik bila 3-nya baik, dan sistemnya baik bila yang 3-nya rusak. Itu ya yang kita sudah hitung. Berarti kalau yang sistemnya baik karena yang 3 baik itu sudah kita hitung nilainya. Ya, misalnya kita anggap dapatnya 0,98 per kuadrat, ya, dikalikan yang baik, P3 baik. P3 baik berapa tadi? 0,9. Kalau yang rusak berapa tadi? 0,1. Maka kita hitung nanti. Setelah kita hitung kita dapat nilainya. Oke ya. Nah, itu pembahasan yang akan saya ulangi kembali untuk lebih jelasnya ya di pembahasan PowerPoint. Ini detailnya. Jadi kalau yang tadi itu cara umum, sekarang kita detail. Jadi soalnya sama ya. Soalnya sama. Tentukan keandalan sistem berikut dengan kasus sistem 1, 2, 4, 5 dan 3 di tengah-tengah ya. Nah, yang akan kita bahas adalah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita anggap R3-nya itu ideal. R3 yang tengah ini ideal. Kalau ideal, maka kondisinya akan 100%. Kalau 100%, maka kita perhatikan bahwa rangkaian terhubung singkat. Kalau rangkaian terhubung singkat, maka sistem ini sudah bisa langsung kita lihat. Oh, maka 1 dan 2 ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan prinsip rangkaian paralel. Ya, anggaplah kita bilang nanti dia menjadi reliability A. Ya. Nah, yang kedua adalah 4 dan 5, sistem 4 dan 5. Sistem 4 dan 5 ini pun bisa kita selesaikan sehingga nanti dia menjadi reliability B, RB. Ya, sehingga dalam bentuk skema rangkaian ya, in out-nya berhubungan dengan RA dan RB yang disusun secara seri. Kalau disusun secara seri, nanti kita tinggal hitung. Nah, sekarang kita lihat dulu yang bagian bawah ya, yang bagian RA dan RB. Kita lihat tuh yang bagaimana caranya untuk menghitung RA. RA total, jadi kalau kita menghitung seri paralel itu, kita anggap sebetulnya apakah seri paralel itu nggak ada masalah. Cuma clue-nya cuma satu. Kalau sistem terhubung seri, rangkaiannya kita kalikan. Ya, probabilitasnya kita kalikan. Langsung saja kita kalikan. Kalikanlah nilai probabilitas yang baik untuk yang seri. Tetapi kalau sistem terhubung paralel itu kita awalnya kita katakan sistem ya sebetulnya sama persamaannya. Ya, pada waktu 1 dan 2 terhubung paralel, maka awalnya sama, RA sama dengan R1 kali R2. Ini artinya apa? Ini adalah untuk rangkaian seri. Tetapi karena dia kita gunakan untuk rangkaian paralel, dan rangkaian paralel itu adalah kita cara memandangnya adalah kita melihat sistemnya rusak atau jelek. Ya, kondisi tidak ideal. Akibatnya apa? Akibatnya RA itu menjadi 1 min RA, R1 adalah 1 min R1, R2 adalah 1 min R2. Gitu ya. Artinya apa? 1 min RA, 1 min R1, 1 min R2 itu adalah kondisi yang jelek atau yang rusak. Karena itulah kita pakai untuk menghitung sistem paralel.
ya. 1 min RA sama dengan 1 min R1. R1 itu 0,8, maka 1 min 0,8 adalah 0,2. 1 min 0,9 adalah 0,1. Maka 0,1 dikalikan 0,2 dapatnya 0,02. Maka RA adalah 1 dikurangi 0,02. Satunya ini dari yang ini ya. Kita pindahkan ya. Nah, maka kita dapatkan nilai 0,98 atau dalam nilai presentasi adalah 98%. Itu yang RA. Sekarang yang RB dengan menggunakan prinsip yang sama ya. 1 min RB sama dengan, ambil yang rusak ya, 1 dikurangi R4 dikalikan 1 dikurangi R5. R4 nya adalah 0,9, R5 adalah 0,8, maka RB adalah 1 min RB adalah 0,1 dikali 0,2 yaitu 0,02. Karena 1 dikurangi 0,02 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,98 atau 98%. Nah, artinya sekarang kita punya dua sistem baru yang sudah tersusun secara seri, yaitu RA yang nilainya 0,98 dan RB juga yang kebetulan nilainya sama 0,98. Maka tinggal kita kalikan ya. RS totalnya itu adalah RA dikali RB, yaitu 0,98 dikalikan 0,98 yaitu 0,9604 nilai probabilitasnya ya, atau dalam bentuk presentasi menjadi 96,04%. Gitu ya. Ini pembahasan kalau sistem kondisi bagus ya, ideal, sistem tiganya ya. Nah, sekarang kita lihat di pembahasan lanjutannya. Bila dalam kondisi rusak, nah ini ya, bila dalam kondisi rusak untuk R3, maka sistemnya itu tidak seperti yang sebelumnya. Kita fleksibel saja, lihat sistemnya terbuka. Kalau terbuka atau rusak itu rusak sekali ya. Kalau bagus ideal sekali. Jadi kalau tidak low high, kalau tidak 1 0 gitu maksudnya nilai probabilitasnya. Maka kita hitung 1 dan 4 ini adalah sistem terhubung seri. Dan yang bawahnya 2 dan 5 pun sama, sistem terhubung seri. Nah, maka kalau yang atas kita misalkan sebagai RA, yang bawah sebagai RA, nanti rangkaian sederhananya adalah RA dan RB yang tersusun secara paralel. Tugas kita adalah mencari reliability system total. Gitu ya. Nah, sehingga untuk mencari RA, kita lihat karena dia merupakan seri, maka kita kalikan R1 dikalikan dengan R4. R1 nilainya 0,8, R4 nilainya 0,9, dapatnya 0,72. Kalau yang bagian bawah sama juga karena seri RB, maka kalau kita kalikan R2 dikalikan R5, R2 nya 0,8, R9, R5 nya 0,8. Kalau kita kalikan menjadi 0,72. Maka kita ketahui ya di sini ya, RA nya 0,78, 72, RB nya 0,72. Nah, karena RA dan RB ini sistem terhubung secara paralel dan sifat paralel itu adalah kita ambil nilai yang rusak atau yang jelek, maka RS total adalah 1 min RS dikurangi atau sama dengan 1 min RA dikali 1 min RB gitu ya. Maka RA nya yang jeleknya adalah 0,8, 0,72 1 dikurangi 0,72 adalah 0,28 dikalikan 0,28. Maka RS itu adalah 1 dikurangi dari hasil perkalian 0,28 dikalikan 0,28 yaitu 0,0784. Hasilnya adalah 0,9216. Nilai probabilitas ya, atau dalam presentasi kita sebut sebagai 92,16%. Gitu ya. 92,16%. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan sistemnya, nah sekarang lebih jelas ya dibandingkan pembahasan yang sebelumnya.
Ya, ini teknis pencariannya ada. Jadi kondisi sistem tanpa kondisi. Jadi kalau kondisi sistem tanpa kondisi itu artinya kita ingin mencari nilai probabilitas sistemnya berfungsi. Kalau sistemnya berfungsi itu artinya kondisi baik ya untuk R3 ya. Jadi R3 baik bila ya sistemnya itu yang awal, kemudian kondisi baik bila R3-nya rusak. Jadi kalau R3 baik itu kita tuliskan RS disebabkan oleh 3 yang baik ya. Kalau ini ada 3 komplement atau not ya, 3 not. Nah, masing-masing nanti dikalikan dengan R3 yang baik. Yang baik yang bawahnya dikalikan dengan R3 yang rusak. Nah, maka sistem ini bisa kita ambil langsung untuk menghitung. Jadi 0, yang sebelumnya ya, untuk rangkaian yang pertama dalam kondisi R3 baik itu kita tuliskan RS garis syarat 3 dikalikan R3 ya, ditambah RS syarat 3 not dikalikan yang rusak dari R3 yaitu 1 min R3. Nah, maka kita dapatkan 0,9004 dikali 0,9 untuk yang pertama. Yang bawahnya belakangnya adalah 0,9216 dikalikan berapa? Dikalikan 0,1. Karena yang rusak dari 0,9 adalah 0,1. Maka hasilnya itu kalau kita hitung, kita dapatkan 0,98644 ya, ditambah dengan 0,09216 dapatnya adalah 0,9666 atau dalam nilai presentasi adalah 95,66%. Gitu ya. Nah, ini adalah teknis mencari ya kondisi baik dan rusak. Gimana guys? Pembahasan proses stokastik. Semoga bermanfaat guys ya, pembahasan atau penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, yang suka dengan konten kami silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.